surah Al-Ikhlas tadi juga ya boleh itu dijadikan semacam pengembangan daripada pengetahuan kita tentang tafsir tauhid tadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi konteks ayatnya, kita tidak menemukan sedikit pun kata ikhlas di situ, kata al-ikhlas di situ. Tapi dari surah Al-Ikhlas ini, sebenarnya kalau kita mau menguji, apa sih yang dimaksud dengan eh, keikhlasan hati seseorang itu kita bisa mulai menemukannya dari konsep tertib dalam surah-surah dalam Al-Quran itu. Misalnya begini, apa sih yang dimaksud dengan Al-Ikhlas ini? Bagaimana orang bisa mencapai kepada status Al-Ikhlas itu? Nah, mari kita mulai daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Maka kita rujuk. Jadi ada namanya munasabah. Ya. Jadi kita rujuk surah ke-7 dalam Al-Quran. Surah apa itu? Surah ke-7 dari Al-Quran. Surah Al-A'raf. Nah ini dibantu nih. Buka Qurannya. Buka kalau pakai apa? Dipakai Android juga bangga. Silahkan. Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya apa? Tempat tertinggi. Lalu surah Al-A'raf ini memiliki berapa ayat? Ada yang tahu? Boleh dibuka, dibantu. 206. 206. Sedangkan jumlah surah dalam Al-Quran itu hanya 114. Jadi kalau kita rujuk ke surah 206 nggak mungkin ada. Maka caranya adalah kita kurangin 206, kita kurangin 114. Ketemu berapa angkanya? Berapa? 206 dikurangi 114. Berapa? Dua ratus enam dikurangin 114. Ketemu berapa? 92. 92. Berarti kita rujuk ke surah ke-92. Surah apa itu? Al-Lail. Ke surah Al-Lail. Al-Lail itu berarti maknanya adalah waktu malam. Waktu malam. Ya. Catat ya, tadi kita dari Al-Fatihah ketemu Al-A'raf, lalu kita ketemu Al-Lail. Betul. Al-Lail berapa jumlah ayatnya? 21. 21. Surah ke-21 Al-Anbiya. Al-Anbiya. Oke. Itu para nabi, ya. Al-Anbiya punya berapa ayat? 112. 112 itu surah apa? Al-Anbiya. 112 Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Betul? Berarti dari Al-Fatihah, dari susunan tertib itu kita bisa menemukan surah Al-Ikhlas. Artinya bagaimana? Dari surah-surah itu ada satu pengajaran. Pengajaran seperti apa? Kalau mau difutuh, mau dibuka pintu keikhlasan itu, maka pintu keikhlasan itu adalah derajat yang sangat tinggi. Dari semua derajat, mukhlasinlah yang paling tinggi derajatnya itu. Karena orang mukhlasin ini tak bisa digoda oleh iblis, tak mampu iblis menembus itu. Nah, lalu bagaimana caranya mendapatkan keikhlasan al-maqam al-mahmudah itu? Jadi yang disebut dengan tadi Al-A'raf itu adalah maqam mahmudah. Nah, dan itu kita ketemunya di malam hari. Dan itu disebut dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ya. Dari mana kita belajar semua itu? Belajarlah dari para nabi. Karena para nabi itu menghidupkan malamnya dengan memperbanyak sholat tahajud, dan tahajud itu akan menghantarkan kamu kepada futuh
dibukakannya pintu keikhlasan di hati kita. Karena ikhlas itu pada hakikatnya adalah bagaimana menempatkan Allah, ya, menempatkan Allah itu akbar min jami'i al-a'mal. Nah, kita sering kalau sholat takbirnya Allahu Akbar, tapi tetap aja masalah hutang lebih besar daripada Allahu Akbar. Kita sering angkat tangan Allahu Akbar, tapi implementatifnya masalah dunia seakan-akan jauh lebih besar daripada Tuhan. Akibatnya kita stres menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa ikhlas karena gagal membesarkan Tuhan dalam hati. Nah, tugas berat kita adalah bagaimana bisa menanamkan Allahu Akbar itu menjadi satu-satunya bagian yang harus nempel di hati kita, sehingga ini yang nanti akan melahirkan keikhlasan dalam hati. Sehingga ikhlas itu tidak bisa jauh dari Tuhan. Bagaimana kita mau ikhlas kalau Tuhan kecil di hati kita? Nggak akan mungkin kita bisa ikhlas. Maka besarkan Tuhan di hatimu, maka akan kecillah semua masalahmu. Jangan dibalik. Karena di hati kita ini lebih banyak urusan-urusan duniawi, akibatnya Tuhan jadi kecil di hati kita. Nah, ketika Tuhan jadi kecil di hati kita, maka muncullah stres, bingung, ya, tidak siap menghadapi persoalan hidup. Nah, karena gagalnya kita menempatkan kalimat Allahu Akbar itu di hati kita, dan di situ tuntunan Al-Quran itu luar biasa dari munasabahnya itu. Jadi munasabatul ayah, munasabatul surah dalam Al-Quran itu memberikan bimbingan luar biasa. Itu satu perkara. Perkara yang kedua adalah tentang bagaimana psikologi perkembangan hidup. Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran itu sesungguhnya memberikan satu sinyal yang luar biasa, kode yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan, begitu ayat-ayat ataupun wahyu itu diturunkan kepada Nabi, ya, Allah tidak menurunkannya sesuai tartibus surah, tartibul ayah seperti yang kita dapatkan hari ini. Dia betul-betul turunnya secara acak. Dan yang harus kita pahami, turunnya itu pasti sudah disusun sedemikian rupa sehingga susunan-susunan surah-surah Al-Quran itu disepakati oleh ulama bersifat tauqifi. Tidak bisa dirubah lagi. Loh, tapi yang turun pertama itu Al-Alaq. Kenapa yang disusun itu Al-Fatihah? Al-Alaq itu adalah amar untuk meletakkan surah Al-Fatihah pada bagian pertama. Coba lihat kalimatnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Para mufassir mengatakan kalimah bismi rabbik itu adalah kalimah bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimah bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimah yang pertama sekali hadir dalam surah Al-Fatihah. Ini yang menjadi amar. Jadi Al-Alaq itu sebenarnya secara otomatis menjadi perintah Allah yang disampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah untuk menempatkan surah Al-Fatihah pada surah yang pertama. Nah, mari kita lihat urutan surah pertama ini dilihat dari konsep psikologi kehidupan. Kenapa Al-Fatihah yang diletakkan pertama? Al-Fatihah ini maknanya pembukaan. Jadi ini yang paling paham ini adalah kaum emak-emak, kaum ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu hamil 9 bulan, ya pasti itu hanya bisa lahir kalau dia mengalami apa yang disebut dengan opening. Jadi opening itu adalah pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Artinya apa? Tanpa Al-Fatihah manusia tidak bisa lahir. Jadi manusia lahir itu adalah dengan Al-Fatihah. Makanya kalau emak-emak, ibu-ibu yang susah melahirkan, perbanyaklah baca Al-Fatihah ini sebagai sebuah upaya untuk open, untuk pembukaan, supaya bisa buka. Yang kedua, setelah anak lahir, kebutuhan utamanya itu adalah tentu air susu. Dan itu disimbolkan dengan surah setelahnya, yaitu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina, karena yang dapat mengeluarkan susu itu adalah sapi betina. Ya, itu dia. Lalu
Berapa lama? Kenapa diletakkan pada surah yang kedua? Karena rodho'ah itu sanatain. Menyusui itu cuma 2 tahun. Kebayang nggak kalau seandainya surah Al-Baqarah ditaruh kepada surah 114? Kira-kira berapa lama bapak-bapak ini nyusuin? 114 tahun. Dari nggak punya gigi sampai nggak punya gigi lagi. Ya. Ini implementatif sekali. Nah, setelah selesai tugas keibuan, maka masuklah di situ Ali Imran. Artinya apa? Tugas keibuan ini harus dilanjutkan oleh si bapak, ya, yang disimbolkan dengan Ali Imran sebagai simbol lelaki, ya, keluarganya Ali Imran. Nah, untuk apa? Mencari nafkah. Kalau si bapaknya keluar mencari nafkah, maka akan berlanjut kepada surah berikutnya, yaitu surah An-Nisa. Maka yang menjaga di rumah adalah perempuan. Maka berbahaya kalau perempuan ini keluar-keluar dari rumah. Ya, berbahaya. Makanya konsep wanita zaman modern sekarang itu sebenarnya harus dipertanyakan. Karena zaman dulu wanita ini harus benar-benar menjadi gawangnya rumah tangga. Biarlah yang keluar suaminya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalau wanita ikut mencari nafkah, itu justru menghilangkan keberkahan nafkah suaminya. Karena itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab si istri. Kalaupun boleh, buat aja di rumah saja. Sekarang kan bisa dagang online. Ya, nggak harus keluar rumah. Karena emang itu jadi fitnah. Nah, apalagi setelah itu apa tugas besar dari seorang An-Nisa ini di rumah? Maka dia harus menyiapkan Al-Maidah. Dia siapkan hidangan kalau suaminya nanti pulang ke rumah. Ya, siapkan itu. Apa salah satu bentuk hidangannya? Al-An'am. Ya, lauknya itu salah satunya itu. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau diurai 114 itu adalah psikologi perjalanan hidup kita. Yang harusnya kita ikut itu tuntunannya secara psikologi. Nah, ini pentingnya nanti kita harus kuasai psikologi Al-Quran sebagai basic daripada pendidikan itu sendiri, supaya tercapai tujuan dari pendidikan. Ini saya pikir perlu ya pengembangan wawasan seperti ini, sehingga kajian kita tidak berkutat kepada pendidikannya saja, tapi berkutat pada pengembangan tafsir Al-Quran. Sampai sekarang itu harus ada perbandingan antara psikologi Barat dan psikologi Al-Quran itu sendiri. Saya pikir itu, karena waktu zuhur juga sudah tiba, saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan manfaat, silakan disempurnakan makalahnya, disiapkan untuk UTS dan UAS-nya, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.